atau TBC ya. Jadi mungkin Anda besok ya mempelajari askepnya juga ya. Apa namanya itu? TB ya, TBC atau TB. Ya. Jadi obat TBC atau obat TB. Jadi TBC itu adalah penyakit yang sangat banyak penderitanya ya. Di Indonesia itu prevalensinya tinggi ya. Sehingga saya perlu membahas ini dan mungkin nanti Anda juga akan ketemu ya dengan pasien-pasien ini di rumah sakit ya. Terutama di rawat jalan ya. Jadi nanti kalau Anda jadi perawat di rawat jalan ya kemungkinan akan menemui pasien-pasien kayak gini. Ya bahkan di PKU ada khusus apa namanya itu? Poli TB yang sudah nggak mempan obat ya. Jadi di sana ada poli khusus pasien TBC yang diobati udah nggak mempan. Itu ada polinya khusus. Jadi memang TB ini menjadi permasalahan ya. Sampai ada orang yang sudah diobati tapi nggak mempan. Itu menjadi perhatian kita semua ya sebagai tenaga kesehatan. Ya, TB ini penyebabnya adalah Mycobacterium ya. Mycobacterium tuberculosis penyebabnya. TB ya. Jadi kemudian TB ini paling banyak menyerang paru-paru. Ya, jadi TB itu paling banyak 90% ya. Menginfeksi paru-paru bagian atas terutama ya. Kemudian TB yang lain itu ada seperti TB tulang, ginjal, dan otak, tapi itu sangat jarang ya. Jadi TB yang paling sering yang kita jumpai di pelayanan kesehatan ya, itu adalah TB paru-paru. Kemudian TB itu mudah sekali ditularkan ya, jadi hati-hati ya kalau ketemu dengan orang yang kena TB ya, mudah sekali ditularkan oleh manusia ya. Kemudian ini langsung aja ya ke obat. Ya, obat-obat TB itu ada dua ya. Jadi TB itu obatnya ada dua. Ya ini kita lihat ya tampilannya. Ada obat utama ya atau obat primer. Ada obat utama atau obat primer. Ini. Dan ada obat sekunder. Ya, obat sekunder itu obat cadangan ya, gampangnya gitu ya. Obat cadangan. Obat cadangan atau obat sekunder itu dipakai jika obat utamanya itu tidak menyembuhkan ya, tidak berefek dengan baik. Jadi harus diganti dengan ditambahkan dengan obat sekunder. Nah, obat utamanya itu ada 4 ya. Obat primernya ada 4 yaitu isoniazid ya. Kemudian etambutol, pirazinamid dan rifampicin. Ya. Kemudian obat sekundernya itu kanamisin, streptomycin dan streptomycin obat sekunder. Obat sekunder ini bentuknya injeksi ya, bentuknya injeksi semua, suntikan. Sehingga kalau ada orang sampai diterapi dengan obat sekunder ya, yang dengan suntikan ini tentu akan sangat merepotkan ya, karena tiap hari harus disuntik. Ya, dan biayanya pasti mahal karena untuk nyuntik perlu skill atau keterampilan dari perawat. Jadi itu dua macam obat TB yaitu obat utama, obat primer dan obat sekunder. Kemudian TB itu proses terapinya itu lama ya. TB itu proses terapinya lama. Jadi kalau kita terkena penyakit tipes itu kan cuma diobati seminggu ya, paling lama seminggu ya. Kena flu paling 3 hari ya, 4 hari. Tapi kalau TB itu sampai minimal paling cepat itu 4 bulan ya. Jadi 4 bulan pasien harus minum. Jadi sehingga kita harus sebagai tenaga kesehatan harus memperhatikan karena dengan minum obat yang lama ya sampai 4 bulan, bahkan ada yang 24 bulan itu tentunya efek sampingnya harus diperhatikan. Nah, jadi TB ini menjadi perhatian tidak hanya karena banyak penderitanya tapi juga proses pengobatannya yang lama ya. Jadi itu memerlukan kedisiplinan dari pasien tentunya ya. Selain juga efek samping yang harus kita perhatikan. Oke, kemudian untuk kaitannya dengan kaitannya dengan efek samping ya. Jadi kalau ada orang minum obat lama kan dia mesti menimbulkan efek samping ya, kebanyakan ya. Jadi kalau kita minum obat hanya 3 hari 4 hari ya efek sampingnya mungkin hanya sedikit atau kecil. Tapi kalau orang minum obat sampai 4 bulan kan kemungkinan besar itu muncul efek samping. Ya, nah, efek samping yang biasanya dialami oleh penderita TB adalah
efek samping ke fungsi hepar, ya, fungsi liver. Efek samping ke fungsi liver atau fungsi hepar. Nah ini harus dikontrol, harus dimonitor. Nah, apa parameter untuk menilai fungsi hepar? Ya? Apa parameter untuk menilai fungsi hepar? Jadi kalau kita ingin mengetahui fungsi hepar kita harus dicek di laboratorium, yaitu dengan menggunakan parameter SGPT, SGOT. Ya, jadi ada anunya ya, ini ada alatnya untuk ngecek ini ya, di laboratorium. Jadi kalau ini di atas 30 ya, mungkin nilainya 100 ya, 150 berarti nggak normal fungsi heparnya. Jadi orang yang berobat jangka panjang termasuk berobat TB itu harus dicek ya, setelah beberapa bulan harus dicek apakah fungsi heparnya normal apa enggak. Nah itu nanti perawat punya peran ya untuk memonitor ya. Jadi nanti perawat kalau kita lihat di rekam medis pasien, kalau nilai SGPT, SGOT-nya udah tinggi ya, udah 150 ya, perawat sebagai mitra di rumah sakit ya, untuk merawat pasien ya harus ngomong ke dokternya ya. Jadi dokternya dibilangin ini pasiennya sudah tinggi sekali ya, SGPT, SGOT-nya artinya pasiennya sudah mempunyai kelainan fungsi hati gitu ya. Ya itu jadi kata kuncinya adalah TBC, pengobatan jangka panjang, kemudian menimbulkan efek samping. Efek sampingnya itu fungsi hepar, salah satunya fungsi heparnya harus dimonitor. Ya. Yang digunakan alat untuk memonitor adalah SGPT dan SGOT. SGOT, di mana nilainya normal itu di bawah 30, dan kalau nilainya sudah sampai 100 lebih, berarti itu sudah sangat tidak normal, artinya fungsi heparnya sudah terganggu. Nah ini ya, jadi terapinya bisa lama sekali 2 tahun ya. Jadi bayangkan ya kalau kayak kita sendiri aja suruh minum obat 2 tahun ya. Itu kalau orangnya nggak disiplin banget ya. Nah kalau sampai gagal minum obat ya, artinya dia tidak menyelesaikan terapi 24 bulan ya, itu nanti penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan ya. Bahkan komanya jadi kebal atau resisten. Itu sangat merepotkan ya. Sangat merepotkan. Ya, kemudian bagaimana kita mengedukasi pasien TB ya. Jadi nanti ini peran perawat juga harus benar-benar benar-benar diperhatikan ya. Jadi nanti perawat harus mengedukasi pasien ya. Terutama kaitannya dengan kebersihan ya, karena penyakit TBC itu kebanyakan yang menderita itu orang menengah ke bawah, kebanyakan hampir 100% ya. Di mana orang yang mempunyai strata menengah ke bawah ini tentunya fasilitas di rumahnya juga minim ya, misalnya fasilitas MCK-nya minim, ya. Kebersihannya kurang ya, dan sebagainya. Gizinya juga tidak baik ya. Jadi penyakit TB ini kaitannya erat dengan gizi dan di rumah. Jadi itu edukasi ke pasien itu Pak. Jadi pasien harus menjaga kebersihan ya, kemudian makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Kemudian untuk edukasi ke pasien ya, jika ada pasien yang terkena diabetes ya, kemudian diberi obat isoniazid, ya itu harus dimonitor ya, karena isoniazid itu bisa memicu kenaikan gula darah. Kemudian nanti juga harus ditanyakan ke pasien apakah dia sedang minum kontrasepsi oral ya. Ini ya. Kalau pasien minum kontrasepsi oral itu harus diganti ya kontrasepsinya, karena isoniazid dan rifampicin ya, yang merupakan obat utama untuk TB. Jadi kalau ada pasien yang minum isoniazid atau rifampicin, kemudian dia juga KB ya, KB minum ya, KB minum pil KB itu, maka kemungkinan besar dapat dipastikan ya, efek obat KB-nya itu efeknya akan berkurang ya. Jadi dia mungkin gagal KB-nya gitu, gampangnya gitu, sehingga harus diedukasi ya. Jadi nanti kamu harus menanyakan ya, kalau ketemu dengan pasien, Bu, Pak, ini apakah Ibu sedang ada program KB, pakai apa? Nah itu juga harus diganti ya. Jadi obatnya tetap nggak boleh diganti, tapi yang diganti adalah model KB-nya ya, jangan minum
Jangan memakai obat hormon. Mungkin bisa memakai cara yang lain, misalnya IUD apa yang lain. Itu ya yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini juga perawat juga harus ya selalu memonitor ya. Jadi nanti kalau kamu merawat pasien TB ya, mungkin pasiennya itu dirawat karena mungkin kondisinya lemah. Ya. Kemudian nanti perhatikan bahwa hampir dapat dipastikan kalau dia itu minum rifampicin, urinnya itu berwarna merah. Ya. Urinnya berwarna merah muda ya. Kemudian kalau sudah agak lama minumnya bisa jadi ya yang lain juga berwarna merah ya, cairan-cairan tubuh yang lain misalnya air mata, sputum dan sebagainya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan penyakit tertentu tapi hanya berkaitan dengan rifampicin ini. Jadi rifampicin itu kan kalau Anda perhatikan warnanya kan merah itu serbuknya. Itu kalau diminum itu menyebabkan cairan di dalam tubuhnya itu berwarna merah. Yang implikasinya urinnya juga berwarna merah. Nah, jika pasien ini pakai lensa kontak ya, nah ini yang harus harus diedukasi ya. Kalau bisa ya sementara nggak usah pakai lensa kontak dulu karena sangat merepotkan. Karena kalau air matanya berwarna merah tentunya mengganggu pandangan ya karena lensa kontak ini ditempeli dengan warna yang berwarna merah. Nah, itu mengenai nursing implication ya, implikasi ke perawat. Kemudian vitamin B6 ya. Jadi kalau ada orang yang minum isoniazid ya, itu harus diberi vitamin B6 ya karena isoniazid ini menyebabkan neuritis ya. Neuritis itu gangguan pada syaraf tepi ya, neuritis radang atau gangguan pada saraf perifer atau saraf tepi. Sehingga itu perlu diantisipasi dengan rutin minum vitamin B6. Jadi ketika dia minum isoniazid juga harus minum vitamin B6. Kemudian yang lain adalah ini yang sering terjadi adalah mual muntah ya. Kenapa begitu? Karena kebanyakan obat TBC itu diminum sebelum makan. Nah, kalau pasiennya mual muntah dan sebagainya harus diedukasi ya. Bisa atau boleh diminum setelah makan. Oke, kemudian ini ya itu aja ya yang nursing implikasinya untuk obat TB ya. Jadi itu tadi diperhatikan sekali. Kemudian saya tambahkan ya untuk etambutol ya. Etambutol itu menyebabkan gangguan ini kan ada etambutol ya, ada etambutol. Etambutol itu menyebabkan gangguan penglihatan ya. Mata kabur ya. Kalau etambutol. Jadi itu tambahannya. Kalau isoniazid ini menyebabkan apa tadi? Gangguan saraf ya. Gangguan saraf tepi atau neuritis kalau isoniazid itu. Selain dia juga ada kecenderungan menaikkan gula darah. Kalau rifampicin tadi sudah saya singgung menyebabkan urinnya berwarna merah, ya, urin atau air matanya berwarna merah. Nah itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Itu terkait dengan pengobatan TB ya, itu materi pertama ya. Oke, kemudian untuk materi kedua ya mengenai obat antiinfeksi yaitu tentang obat malaria dan obat cacing ya. Ya ini. Nah, kita lanjutkan ya materinya tentang obat antivirus dulu ya, antivirus. Ya, antivirus. Jadi antivirus itu seperti namanya ya, adalah obat yang digunakan untuk mengobati virus ya. Namanya itu antiviral atau antivirus. Kalau sekarang mungkin Anda mendengar ada virus COVID ya, itu obatnya belum ditemukan ya. Jadi kalau ada orang kena COVID ya obatnya itu namanya obat darurat ya. Obat emergency, tapi obat sebenarnya belum ya, jadi masih proses. Ya walaupun obat darurat ini sudah banyak sekali menolong pasien COVID, tapi
tetap obat ini belum bisa dikatakan sebagai obat COVID ya. Nah, ini tentang virus itu mungkin tidak akan saya bahas ya. Jadi itu virus itu intinya makhluk hidup yang paling kecil ya, dan mudah sekali menyebabkan infeksi. Itu virus ya, mungkin Anda bisa mempelajari ya. Saya langsung aja ya ke obat-obat antivirus ya. Yang pertama adalah obat untuk mengobati virus obat yang digunakan untuk mengobati cacar. Yang pertama ya, cacar. Nah, obat cacar itu contohnya adalah asiklovir. Ya, jadi cacar air itu, jadi mungkin ada yang pernah terkena cacar ya. Asiklovir itu adalah obat yang digunakan mengobati cacar. Cacar air itu ya, yang sering menyerang dan itu sangat menular ya, cacar itu. Dan yang kedua obat antivirus yang digunakan untuk mengobati ini ya, jadi ini cacar itu diobati dengan asiklovir ya. Kemudian yang lain adalah antivirus untuk mengobati HIV/AIDS ya. Ini contohnya ini ya, zidovudin. Ini mengobati HIV atau AIDS ya. Ini contohnya ya, untuk mengobati HIV atau AIDS. Kemudian untuk langsung aja ya, untuk nursing implication ya. Jadi kalau nanti Anda merawat pasien yang kena virus itu hati-hati ya. Jadi pertama adalah pastikan mencuci tangan ya, antiseptik. Jadi kalau Anda nanti merawat, tentunya terutama virus COVID itu ya. Virus COVID itu sangat infeksius ya. Termasuk tadi kalau Anda merawat pasien yang terkena penyakit ya, atau mungkin HIV juga ya. Jadi kadang-kadang perawat nggak sadar bahwa pasien itu menderita HIV misalnya. HIV itu kan virus ya. HIV atau AIDS itu virus penyebabnya. Cacar itu virus ya. Dan itu sangat sering dirawat, dan itu perawat harus benar-benar mengantisipasi dengan memakai sarung tangan ya. Kemudian mencuci tangan, memakai masker ya. Jadi harus benar-benar kalau mau merawat pasien itu, apalagi kalau Anda memandikan ya, itu sangat harus dijaga ya. Itu. Kemudian untuk yang lain ya. Nah, kemudian pastinya harus diedukasi ya, ini harus diedukasi, harus diberitahu ya, bahwa obat antivirus itu tidak mematikan virus ya, tetapi mengurangi gejalanya ya. Jadi kebanyakan obat antivirus itu mengurangi gejalanya. Jadi kalau ada orang kena COVID diobati itu, COVID-nya tidak benar-benar mati ya, tetapi dia bisa melemahkan virus itu, tapi virusnya tidak mati. Nah, kalau virusnya lemah ya, gejala-gejala penyakitnya juga berkurang atau hilang. Itu yang harus diperhatikan ya oleh perawat. Kemudian seperti antibiotik ya, obat antivirus harus diminum sampai habis ya. Jadi seperti antibiotik ya, obat antivirus harus diminum sampai habis. Kemudian untuk pengobatan HIV/AIDS ya dengan zidovudin ya. Ini kan obat untuk HIV/AIDS ya, antivirus untuk HIV/AIDS itu ada kemungkinan ya pasiennya itu rambutnya rontok. Rambutnya rontok. Jadi efek samping dari obat ini adalah rambutnya rontok. Kemudian jadi obat antivirus itu sebisanya diberikan pada saat perut kosong ya, sebisanya. Kenapa? Karena efek obatnya maksimal dalam keadaan perut kosong. Itu yang perlu diwaspadai ya. Ya, kemudian ini saya tambahkan sedikit ya untuk antivirus golongan yang untuk COVID ya, karena ini Anda mungkin bertanya-tanya ya, kalau COVID itu namanya bukan obat ya, namanya ini ya, emergency
use. Jadi namanya itu belum dimasukkan obat, tapi emergency use of authorization. Jadi pengobatan untuk apa namanya itu untuk COVID ya, COVID. Nah ini adalah obatnya, contohnya ini ya, COVID. Contohnya adalah remdesivir ya. Ini bukan obat tapi istilahnya itu emergency use authorization ya. Jadi penggunaan obat untuk kondisi emergency. Ya. Remdesivir ya. Kemudian ada lagi ya yang namanya chloroquine ya. Queen ya. Ada, ini pernah dipakai juga. Kemudian azithromycin ya, antibiotik. Nah, ini adalah obat-obat yang digunakan untuk pengobatan virus COVID, tetapi namanya sekali lagi bukan obat COVID, tapi emergency use authorization atau apa namanya itu obat untuk kondisi darurat pengobatan. Emergency itu kan darurat, penggunaan darurat. Jadi ini istilahnya itu penggunaan darurat, tapi belum resmi sebagai obat COVID ya. Itu contohnya itu remdesivir, chloroquine, azithromycin ya. Oke itu. Kemudian yang lain ya saya lanjutkan ya, untuk yang lain adalah obat malaria ya, obat malaria. Dan kita cepat aja kan waktunya juga singkat ya, ini saya percepat. Mungkin Anda udah pernah mendengar malaria ya, bahkan kadang-kadang malaria itu dijumpai juga ya di Jawa ya. Tapi kalau nanti Anda kerja di luar Jawa ya, terutama di Papua atau Kalimantan itu masih banyak di sana malaria. Sehingga saya perlu sekali untuk menyampaikan materi tentang obat malaria ini ya. Nah, untuk obat malaria ini ya, malaria itu penyebabnya itu protozoa ya. Malaria itu penyebabnya protozoa. Jadi kalau TBC itu penyebabnya Mycobacterium, malaria itu penyebabnya protozoa. Ya. Nah ini ada 4 macam ya protozoanya itu. Protozoanya itu namanya Plasmodium. Ya, namanya itu Plasmodium. Plasmodium itu ada 4, ya ada 4 macam. Ya. Plasmodium falciparum, ya, Plasmodium tropicana dan sebagainya. Itu ada 4 jenis. Kemudian untuk si Plasmodium ini ya itu hidup di 2 tempat ya, hidup di 2 tempat. Jadi Plasmodium itu seperti yang kita tahu hidupnya itu ada di nyamuk ya, nyamuk. Nah, itu namanya dia hidup pada saat dia berada di nyamuk itu dia mengalami siklus ya perkawinan ya atau seksual siklus. Ya, jadi dia berkembang biaknya itu pada saat berada di nyamuk. Nah, kemudian kalau nyamuk itu menggigit manusia ya, plasmodiumnya itu dipindahkan dari nyamuk ke manusia. Dan dia akhirnya kan masuk ke dalam tubuh manusia dan itu dinamakan aseksual siklus. Jadi dia itu di sana tumbuh ya, tumbuh besar ya. Jadi kalau di dalam tubuh nyamuk dia itu berkembang biak, tapi kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu dia bertambah besar. Jadi atau kalau di dalam tubuh nyamuk itu dia siklusnya itu seksual ya atau berkembang biak. Kalau di dalam tubuh manusia itu dia aseksual atau dia membesar ya, menjadi dewasa ya. Nah, kemudian tentunya obat ini kan harus harus berefek pada yang ada di manusia itu. Jadi obatnya itu tentunya berefek pada saat siklus aseksual ya, ketika nyamuk itu berada di dalam tubuh manusia ya tentunya, karena targetnya ngobatinya itu ya yang diobati adalah orangnya ya, bukan nyamuknya. Itu prinsip dari Plasmodium ya sebagai penyebab penyakit malaria, di mana Plasmodium ini hidup di 2 tempat ya, di dalam tubuh nyamuk ya, dan di dalam tubuh manusia. Itu prinsipnya itu. Nah, sekarang kita langsung aja ke obatnya ya. Jadi obatnya itu ada banyak ya, sebenarnya ada 4 macam obatnya ya. Ada 4 macam dan sampai sekarang obat-obat ini memang masih dipakai terus ya. Nah, obatnya itu tentunya tadi sudah saya sampaikan fasenya fase aseksual ya.
Nah, untuk fase aseksual ini ada obatnya ada 4 ya, yaitu klorokuin, hidroksiklorokuin, kuinin, dan primakuin. Ya, tadi mungkin Anda ingat klorokuin itu tadi kan juga untuk mengobati COVID. Ya, memang klorokuin itu tadi saya katakan bukan untuk obat COVID, tapi klorokuin itu adalah untuk pengobatan darurat pada COVID. Jadi dia belum bisa dikatakan sebagai obat. Ya. Jadi istilahnya itu emergency use authorization untuk penggunaan darurat. Tapi aslinya klorokuin itu aslinya adalah obat malaria aslinya. Ya, jadi ini adalah 4 macam obat ini digunakan untuk mengobati malaria ya, membunuh plasmodiumnya pada fase aseksual. Ya, itu mengenai obat anti malaria. Kemudian nah, ini yang juga harus kita pahami ya, ini saya bahas sekilas ya, bahwa malaria itu bisa diantisipasi ya dengan mudah sebenarnya ya. Bisa diantisipasi dengan mudah. Jadi misalnya nanti Anda akan kerja di Papua misalnya, ya. Itu misalnya contoh ya, atau di tempat lain ya. Di mana Anda tahu bahwa di tempat itu sedang ada wabah malaria. Kalau di Papua itu masih, malaria itu masih ya. Sampai sekarang masih. Jadi misalnya Anda nanti kok tiba-tiba ke sana ya kan kita nggak ngerti ya. Jadi perawat itu kan bisa jadi sampai luar Jawa ya, sering ya. Nah, kalau Anda tahu bahwa di sana itu ada wabah, Anda bisa minum obat dulu dari Jawa. Jadi Anda minum obat 2 minggu sebelum Anda berangkat minum obat. Ya. Minum kloroquine. Minum terus ya. Nah, nanti ketika Anda minum obat, itu kan obatnya masuk ke dalam darah kita ya. Kemudian darah kita itu sudah ada obat. Di mana jika si nyamuk tadi gigit ya, kemudian menginfeksi kita, sehingga plasmodiumnya itu masuk ke dalam tubuh kita atau penyakitnya masuk ke dalam darah kita itu, nah dia nggak akan bisa hidup itu plasmodiumnya karena darah kita sudah langsung bisa membunuh ya, dengan keberadaan obat yang sudah kita minum selama 2 minggu itu. Jadi agar obatnya itu jumlahnya cukup harus diminum 2 minggu dulu ya, biar jumlahnya dalam darah itu cukup ya untuk menyambut ya dalam tanda petik untuk menyambut kedatangan si plasmodium yang mungkin ya besar kemungkinan akan masuk ke dalam tubuh kita karena kita masuk ke dalam daerah endemik ya, daerah di mana terjangkit penyakit malaria. Nah, itu mengenai itu istilahnya itu profilaksis ya, namanya itu profilaksis. Pencegahan ya. Jadi jangan sampai kalau kita mau masuk ke daerah endemik malaria itu jangan sampai kita tidak minum obat dulu, ya, harus minum dulu kloroquine dan sebagainya. Biasanya yang dipakai itu kloroquine. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, obat antiprotozoa. Ya, ini ini apa namanya itu? Protozoa itu adalah kuman yang lebih besar dibanding bakteri ya. Ini hewan ya. Kalau bakteri itu kan kuman tapi dia itu bukan hewan juga bukan tumbuhan ya kalau bakteri. Kalau virus itu termasuk jenis tumbuhan. Kalau protozoa ini termasuk hewan ya karena dia bisa bergerak dan sebagainya. Nah, kita akan membahas obat yang membunuh protozoa ya. Jadi tadi kan sudah ya kita membahas obat yang membunuh tuberkulosis ya. Plasmodium tuberkulosis, kemudian obat yang membunuh malaria. Nah, sekarang kita mempelajari obat yang membunuh protozoa. Nah, obat-obat protozoa itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Misalnya keputihan ya. Keputihan. Jadi protozoa, keputihan itu salah satu penyebabnya adalah protozoa. Selain tadi kemarin jamur ya. Jamur Candida albicans menyebabkan keputihan, protozoa juga bisa menyebabkan keputihan. Sehingga obatnya beda. Kalau Candida diobati dengan anti jamur ya, misalnya fluconazole, kalau penyebabnya karena protozoa, obatnya juga bukan fluconazole, obat lain. Nah, protozoa penyebab keputihan itu namanya Trichomonas vaginalis ya, Trichomonas vaginalis. Ini ya. Ini adalah protozoa penyebab keputihan. Obatnya apa? Obatnya metronidazole ya. Jadi obat untuk membunuh Trichomonas vaginalis itu namanya metronidazole. Ya, kemudian metronidazole itu selain digunakan untuk mengobati keputihan karena protozoa, ya, juga digunakan untuk mengobati keputihan karena disentri, ya, amoeba disentri.
Disentri itu diare tapi diare yang ganas ya, disentri. Ya, jadi metronidazol ya. Jadi metronidazol itu digunakan untuk mengobati infeksi karena protozoa. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya adalah obat cacing. Obat cacing atau antelmintik. Obat cacing itu nama lainnya itu antihelmintik ya atau antelmintik, disingkat antelmintik. Ini obat cacing ini ada 4 ya. Ada 4, tapi jenis-jenis cacing itu ada 3 ya yang banyak menyerang manusia ya, yaitu Enterobius vermicularis, ya, Ascaris lumbricoides, dan Taenia saginata. Taenia saginata itu cacing, Taenia saginata itu cacing pita ya, Ascaris lumbricoides cacing gelang. Ya. Dan itu cacing ya ini beberapa spesies ya, ini Ascaris lumbricoides, ini Taenia saginata, ini Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Ya. Nah, kita langsung aja masuk ke obatnya. Yang pertama adalah piperazin. Ya, piperazin dan pirantel. Nah, piperazin ini digunakan untuk membunuh cacing gelang ya, atau Ascaris. Kalau pirantel digunakan untuk membunuh cacing kremi dan cacing gelang atau Ascaris dan bisa membunuh cacing gelang atau Ascaris dan bisa membunuh cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Jadi obatnya 2 ya kalau untuk Ascaris itu pakai piperazin atau pirantel boleh ya. Mungkin Anda pernah mendengar ya kalau Combantrin ya. Combantrin itu sebenarnya isinya pirantel. Pirantel itu nama generik, Combantrin itu nama paten. Kemudian piperazin, pirantel. Pirantel untuk cacing kremi dan cacing gelang, piperazin hanya untuk cacing gelang. Kemudian mebendazole, ya mebendazole ini mirip ya, istilahnya dengan metronidazole, jangan rancu dengan mebendazole ya. Kalau metronidazole itu obat keputihan ya, dan obat disentri. Kalau mebendazole itu obat untuk mengobati cacing ya, obat cacing ya. Tapi kelebihan mebendazole itu bisa mengobati cacing pita ya, atau Taenia saginata. Selain dia juga untuk mengobati cacing gelang ya, dia juga bisa mengobati cacing pita atau Taenia saginata. Jadi obat cacing ada 3 ya, mebendazole, piperazin, dan pirantel, di mana masing-masing mempunyai yang beda-beda ya, mempunyai target cacing yang beda-beda. Ya, itu materi tentang obat anti-infeksi ya. Nah, kemudian tadi ya untuk nursing implication tadi sudah saya singgung, jika Anda mau pergi ke daerah yang terjangkit malaria, maka minumlah obat anti malaria 2 minggu sebelum masuk ke sana. Jadi misalnya Anda mau ke Papua tanggal 30, tanggal 15 sudah harus minum obat ya. Dan di sana minum terus ya sampai 8 minggu. Jadi Anda selama di sana itu minum terus. Supaya ketika kita terinfeksi oleh Plasmodium tidak sakit. Yaitu mengenai nursing implication. Ya. Oke, jadi materinya ada 3 ya, ada 4 ya. Ya, materinya ada 4 tadi ya. Yaitu